Sobat VIP, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan saya Eni Nur Aisyah dalam Ngopi VIP, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini kita telah hadir bersama dengan Bapak kita yang luar biasa, Bapak Dr. Pramono, SPD, M.Or. Selamat pagi Pak Pram. Selamat pagi Bu Eni. Selamat datang di Ngopi VIP. Wah, luar biasa ya Bapak ya. Baik, Sobat VIP, kami izin memperkenalkan diri. Beliau adalah Ketua Departemen Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Malang, sekaligus Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, ini menarik kayaknya. Cukup hangat percakapan kita pagi ini, karena memang berbicara bagaimana Kabinet Prabowo Subianto, yaitu Merah Putih untuk yang saat ini menaungi bangsa kita di periode 2024 sampai 2029, memiliki suara ataupun program yang diusung oleh Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, karena itulah kami mengundang Bapak Pramono yang pastinya karena di pendidikan anak usia dini sangat lekat di poin yang ini, mengingat pendidikan nilai dan karakter tidak bisa kita bawa hanya di pendidikan atas gitu ya, tentunya di prasekolah. Mungkin dari sini kami ingin ada sedikit respon dari seorang Bapak Pramono selaku Ketua Departemen, di mana pasti senyampang dengan itu sesuai dengan visi misi Departemen PAUD. Silakan Bapak, kira-kira bagaimana nih kalau kita berbicara program dan juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk menciptakan generasi emas 2045. Oke, terima kasih Bu Eni yang sudah memberi kesempatan saya untuk berbagi atau sharing tentang paling tidak 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sini ya. Kami dari Departemen PAUD Universitas Negeri Malang, sebenarnya saya mengenalkan dulu ya. Departemen PAUD itu mempunyai 3 program studi ya. Program studi yang pertama yaitu S1 PG PAUD, kemudian program studi yang kedua S2 PAUD. S2 PAUD. S2 PAUD dan yang ketiga ini rintisan S3 PAUD. Subhanallah, luar biasa ya. Nah, kebetulan di Departemen Pendidikan Anak Usia Dini ini beralamat di kampus pusat di Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang nomor 5 Kota Malang. Oke. Kalau gedungnya di gedung di 6 lantai 2 itu untuk ruang departemennya. Iya. Nah, kaitannya dengan 7 kebiasaan Indonesia anak Indonesia hebat ini kan, yang pertama itu kan memang bangun pagi. Ya. Iya betul Pak. Memang dari bangun pagi ini membiasakan anak untuk disiplin. Ya. Iya. Biasanya kalau zaman dulu kan sebelum adzan subuh itu kan sudah dibangunkan, kemudian yang Muslim sholat berjamaah dan yang lain Nasrani bisa berdoa bersama dengan keluarga lah. Di situ memang sekarang dicanangkan ini bisa memberikan stimulasi paling enggak karakter ini ya sejak dini untuk anak, membiasakan bangun pagi, kemudian menata tempat tidurnya, merapikan tempat tidur, kemudian melakukan beribadah, melakukan berolahraga, kemudian habis berolahraga kita makan sebelum berangkat ini dibiasakan makan pagi. Makan pagi ya Pak makan ya. pagi ya, dibiasakan makan pagi, kemudian kita juga membiasakan bagaimana gemar untuk belajar. Gemar belajar. Gemar belajar itu tidak harus ini ya, makanya harus dileskan ya, calistung gitu. Itu enggak. Jadi membiasakan anak paling tidak itu membaca sendiri atau dengan ini panduan orang tua, membaca gambar. Kalau anak itu tidak harus angka dulu, harus ini dulu membaca, menulis, berhitung lah. Ini memang anak ini dibiasakan senang untuk membaca buku bergambar dulu. Nah, dengan buku bergambar ini anak akan tertarik memberikan stimulasi. Kemudian bagaimana anak memberikan kolaborasi
bermasyarakat dengan teman, kemudian tidur cepatlah. Kalau kebetulan ini saya di bidang olahraga ya, di bidang olahraga khususnya untuk anak usia dini. Lah ini kita memberikan stimulasi bagaimana anak untuk bergerak. Oh, Nah, oke. anak untuk bergerak. Setelah anak melakukan bergerak ini kan ada sebenarnya ada di motorik ya, khususnya di konsep dasar gerak dasar anak usia dini itu ada 3. Hmm. Ya, ada 3. Yang pertama gerak lokomotor, gerak Mm-mm. berpindah tempat, kemudian non lokomotor, gerakan keseimbangan ya. Nah, Keseimbangan. kemudian gerakan manipulatif, koordinasi antara mata dengan tangan, mata dengan kaki lah. Ini membiasakan anak untuk bergerak. Sekarang Oke. ya, sekarang ini kan ini ya Jarang zamannya gerak ya. ya, mager ya, karena Mager. anak kecil supaya anaknya diam, tenang gitu kan dikasih HP. Nah, itu Iya. ya. Akhirnya anaknya apa? Gendut-gendut gitu ya. Overweight semua. Overweight. Lah ini saya sangat setuju sekali dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini ya dengan Oke, kegiatan itu ya. menarik ya. Ya. Sobat VIP, sekedar menginfokan Pak Pramono ini, beliau adalah ahli di bidang fisik motorik karena dulu juga beliau menempuh pendidikan keolahragaan ya Pak, jasmani dan keolahragaan. Luar biasa ini. Jadi senyampang dengan itu, tentunya ini menjadi angin segar ya di pendidikan anak usia dini. Karena di anak usia dini kalau tidak salah dengar juga ada 5 aspek perkembangan yang menjadi acuan. Salah Betul. satunya aktivitas Gerak, motorik ya, tadi, motorik, ya. gerak yang luar biasa karena di tubuh yang sehat terdapat jiwa-jiwa yang kuat ya Pak ya. Nah, subhanallah. Dan menarik Bapak berbicara tentang program yang ada di jenjang pendidikan anak usia dini ya, departemen. Ada S1, S2 dan Rintisan S3. S3. Rintisan Ya, S3. S3. Ini Ya. kayaknya sudah akan segera bangun dari tidur Iya, ini ya. ini ya. Oke Bapak, kira-kira kalau ingin masuk di S1 PAUD, S2 PAUD, S3 PAUD, apa saja syarat yang harus disiapkan? Karena mengingat pendidikan anak usia dini ini makin kesini makin banyak diminati Pak. Apalagi pemerintah sudah memberi perhatian yang seimbang di pendidikan prasekolah sampai perguruan tinggi untuk para calon pendidiknya. Ya, artinya kompetisinya real nih sekarang. Kira-kira syaratnya apa? Ya, sebenarnya kita ada ini yang jalur dari jalur prestasi atau namanya SNMPTN yang Oke. langsung itu jalur eligibilitas dari SMA, Iya. kemudian nanti akan diseleksi secara nasional jalur kalau dulu PMDK ya, PMDK itu. -nya. Kemudian ada jalur SBMPTN seleksi SBMPTN. bersama dan Oke. ada jalur mandiri di Mandiri UM ya. ya. Oke. Juga ada jalur RPL, Oh, rekognisi RPL. ya, rekognisi pembelajaran lampau Baru itu. sepertinya ini ya Pak Iya, ya. baru Oke. itu. Itu nanti bisa dilihat di webnya UM-ACID itu nanti bagaimana proses-proses untuk pendaftarannya. Oke, menarik ya Pak Pram ya. Kalau menurut Bapak belajar di PAUD gitu di departemen PAUD itu apa hanya menyanyi aja terus cuman bersenang-senang gitu kuliahnya, ada nggak sih prestasi-prestasi mahasiswa selain itu gitu? Mungkin Bapak bisa ceritakan supaya menginspirasi nih makin gemes. Ya, terima kasih. Kebetulan di Departemen PAUD ini kita mengembangkan mata kuliah peminatan ya, selain mata kuliah dari universitas, mata kuliah fakultas, mata kuliah tentang keprodian dan juga mata kuliah peminatan. Nah, di sini misalnya ada mata kuliah mendongeng. Oke. Ya, mendongeng ini kita juga ini mahasiswa kita tuh punya prestasi nasional tentang mendongeng. Mendongeng. Iya, Sering itu, ya Pak ya sering juara. itu mendongeng. Kemudian kita ada mata kuliah bahasa Inggris kemarin juga ada yang kompeten juara debat bahasa Inggris Debat itu bahasa ada Inggris. ya. Kemudian ada namanya di sini juga ada namanya mata kuliah Yoga Kids. Yoga Kids, menarik ini, juga nih. Ya, untuk mendukung anak Indonesia kebiasaan anak Indonesia hebat tadi. Ada Yoga Kids juga di sini. Ada mata kuliah Yoga Kids. Kemudian, istimewanya apa nih kalau yoga untuk Kids ini Pak? Ya, Yoga Kids ini bagaimana kita menstimulasi anak untuk melakukan aktivitas gerakan dan konsentrasi. Nah, ini khususnya nanti dengan kelentukan tubuh. Kalau kelentukan tubuh ini sejak dini kita berikan stimulasi, insya Allah nanti
kedepannya juga bagus karena apa? Dengan aktivitas ini kan kita anak bergerak itu kan jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi lebih Wah, seimbang gitu Pak nah, ya. jantung itu kan memompa darah ke seluruh tubuh. Setelah itu konsumsi dari otak itu kan oksigen dan darah merah. Darah Nah, ini kan merah. karena kalau kita melakukan aktivitas, kemudian kelentukan, kemudian gerakan-gerakan ini bisa menambah istilahnya anak ini lebih aktif, lebih cerdas ya. Kalau otaknya ini Oke. konsumsinya oksigennya banyak, berarti kan Ya. tumbuh kembangnya di sel-sel Otaknya mielin makin itu cepet ya ya. makanya ya itu. Nah, makanya Ya. perlu adanya ini aktivitas-aktivitas itu. Menarik. Apalagi Pak, mungkin ada tentang gizi ini karena Ada bicara mata makan kuliah. sehat dan gizi. Betul, Ada kita ya? ada kesehatan dan gizi anak usia dini, kemudian Oke. ada tata boga juga, tata boga anak usia dini. Lah ini juga mendukung 7 kebiasaan anak Anak Indonesia Indonesia hebat hebat. ya tadi makan Oke. makanan sehat itu lah. Iya. Kebetulan nah ini mata kuliah kita ini eh, s- juga mendukung di ini di 7 Di 7 kebiasaan kebiasaan ya di anak situ Indonesia ya. hebat ya. Itu luar Betul. biasa nih. Kalau untuk bermasyarakat di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kira-kira departemen merespon dengan mata kuliah apa Pak? Sosial emosional? Oke, Ya, menarik. itu Ada juga masuk. ya. Iya, Jadi sosial emosional ada. benar-benar luar biasa Betul, persiapan iya. dan juga program ini Iya, seiring dengan visi misi departemen ya Pak ya. betul. Gitu. Oke, Pak Pramono, kendala apa selama perkuliahan yang mungkin dihadapi mahasiswa? Selain ternyata prestasinya juga banyak gitu, rata-rata mereka lulus tepat waktu nggak? Ya, kebetulan ini kan kami mempunyai program untuk S2 PAUD itu lulus 3 semester. Keren ya. Untuk S1 kita lulus 7 semester. 7 Ini semester kita selesai. mulai angkatan 2023. 2023. Ya, 2023 sampai besok 2024, 2025 sampai lah ini kita punya target memang lulus 7 semester. Kenapa saya sampaikan di sini? Nanti di semester 5 itu sudah masuk kita mahasiswa bisa mengikuti KM kampus mengajar, kemudian bisa semester 6 bisa mengikuti asistensi mengajar, semester 7 sudah bisa mengerjakan skripsi lah. Jadi semester 7. Tapi kalau untuk angkatan yang sebelum-sebelumnya ini kan ya ini masih ada kendala-kendala ya karena beberapa kita habis perubahan, kita habis review kurikulum dan sebagainya. Lah ini baru bisa diterapkan di angkatan 2023 ke depannya. Menarik ya. Berarti cepet gitu ya. Ya, insya Allah. Kalau sudah lulus atau sebelum lulus, biasanya mereka sudah punya pekerjaan kah Pak? Atau udah banyak yang nyari nih? Beberapa lembaga atau mungkin industri, karena saya dengar-dengar Departemen PAUD UM gitu ya, mahasiswanya kalau lulus tidak hanya menjadi pendidik gitu ya. Betul sekali. Tapi mereka juga berkecimpung di edupreneur. Ya, tidak nasional tapi juga internasional. Ya, betul. Apa Pak kira-kira? Kok menarik? Kebetulan kita ada kerjasama dengan Kijania. Oke. Nah, Kijania Surabaya, mahasiswa kita itu magang di sana. Nah, banyak tawaran sebelum lulus kuliah itu sudah ditawarkan untuk magang langsung jadi karyawan di sana. Kebetulan juga pada saat kegiatan asistensi mengajar itu sebelum dia lulus itu sudah diterima. Ya, jadi ya cuma pesan saya nanti walaupun sudah kerja di sana ini ya cuma jangan ini terlena, harus segera menyelesaikan skripsinya biar menjadi. Gitu. Iya, kalau sudah ini apa namanya S1 selesai ya baru ini ya. Gitu ya. Gitu. Ya jadi mahasiswa kita itu banyak yang sebelum lulus itu sudah ditawarkan untuk pekerjaan dan selain itu selain menjadi guru juga menjadi ini membuat apa namanya handicraft, punya perusahaan sendiri handicraft, punya perusahaan catering untuk anak itu ada di beberapa mahasiswa kita ada lah ya, yang paling tidak 60% ke atas, nah 60% itu mahasiswa kita sebelum lulus tuh sudah mendapat pekerjaan. Dan tidak hanya menjadi guru gitu ya, betul, bisa jadi guru profesinya, tapi set jobnya ini banyak gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa ini. Kira-kira apa harapan Bapak untuk
pendidikan anak usia dini di masa depan, melihat fenomena yang saat ini sangat luar biasa, khususnya di perkembangan eh, ilmu, teknologi dan juga pengetahuan gitu ya. Responnya seperti apa sebagai seorang ketua departemen menyikapi tantangan global maupun tantangan personal karena harus adaptasi dengan teknologi gitu ya. Betul, ya. Mungkin Ya, silakan Pak. selain kita mengacu pada dengan adanya teknologi yang sekarang ini sudah sangat pesat Ya. sekali, juga sebagai calon pendidik atau nanti sebagai lulusan dari Departemen PAUD itu juga mempunyai karakter, Oke, ya, berkarakter. berkarakter. Jadi tidak hanya eh, bagus di teknologinya, bagus di intelijensinya, tapi karakternya rendah. Nah ini saya pengennya pinter ya, intelijensinya, tapi juga punya karakter. Lah ini. Jadi memang selain ini nomor satu tuh di karakter. Kalau saya sih Karakter gitu. ya, oke. Dan ini sudah komplit Sobat VIP ada di Departemen Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Malang. Dosen-dosennya luar biasa gitu ya. Doktornya banyak, profesornya sedang berlanjut. Ini saat ini tentu khususnya Pak Pramono juga sedang mengurus guru besarnya dan Amin, kita amin, bersiap amin, untuk amin. merespon bagaimana kondisi di Departemen Pendidikan Usia Dini untuk siap menyongsong dan menyiapkan generasi emas di 2045 ya, nantinya siap berkolaborasi dan juga memiliki benih-benih unggul untuk masa depan bangsa kita. Pak Pramono, tidak terasa waktunya cukup cepat berlalu. Sukses terus dan tetap semangat Amin, 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 amin. membesarkan pendidikan anak usia dini yang menjadi amanah kita bersama. Sekian Sobat VIP, sampai jumpa dari kami. Terima kasih Pak Pram, sampai bertemu lagi insya Allah lain waktu. Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk semuanya.